Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah tambahkan rezekinya, amin. Yang punya istri Allah tambahkan istrinya, amin. Dan yang enggak menjawab salam saya enggak bisa kentut 30 hari, amin. Saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang pertama-tama, yang paling saya utamakan adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Salawat teriring salam adalah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijrallah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijrallah lidunya yusibuha wa imra'ati yankiha faman kana ma hajira ilaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kalau niat kita baik, insyaallah perbuatan kita juga baik. Begitu juga kalau niat kita buruk, insyaallah perbuatan kita juga buruk. Dan di hadis itu dijelaskan, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrallahu wa rasulih, maka perbuatan juga karena Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang niatnya itu karena dunia atau kekayaan, atau imra'ati yankihuha, atau ingin menikahi daripada perempuan, maka apa yang dia dapat yaitu menikahi perempuan. Nah, maka apa yang kita niatin itulah yang kita dapat. Kita ingin ibadah. Kalau niat, kalau enggak niat sah enggak? Kalau enggak niat enggak sah. Kita ingin sholat tapi enggak niat sholat, sah enggak? Enggak sah. Ingin wudu tapi enggak niat wudu, sah enggak? Enggak sah. Ingin puasa tapi enggak niat puasa, diterima enggak? Enggak sah puasanya. Hah? Kalau nanti ya. Nah, kalau misalkan apa yang kita niatkan itu semua tergantung dari apa yang kita niatkan. Semuanya tergantung dari apa yang kita niatkan. Di mana letaknya niat? Sukun an-niyat dukhulul qalbi fi sukunil qalbi, tenangnya hati dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, itu hatinya tenang, lalu kita melakukan perbuatan, diucapkan dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Itu yang namanya niat. Kalau niat kita inginnya mencelakakan orang nih, ingin ngebegal, ya udah, yang dia dapat dosa. Niatnya ingin ibadah, tapi ibadahnya belum dilakukan. Niatnya ingin puasa, tapi puasanya belum dilakukan. Dapat nggak pahala? Dapat. Satu pahala, walaupun dia belum lakukan, baru niat. Ada sebuah cerita
Kayak Hadi nih ceritanya. Ada sebuah cerita ada seseorang yang meninggal. Kata malaikat bertanya kepada Allah, ya malaikat, ya Allah, ini masuk, ini banyak nih, dosanya banyak nih. Terus kata malaikat, terus kata Allah, enggak. Kamu lihat dulu amalnya, ditujukan ke yang meninggal. Ini amalmu. Terus kata orang, ya malaikat, ini bukan amal saya. Saya itu nggak melakukan perbuatan ini, nggak melakukan perbuatan ini, nggak melakukan perbuatan ini. Kata Allah, ini amalmu. Soalnya kenapa? Sewaktu kamu hidup, kamu ingin niat ketika harta saya banyak, saya ingin pergi haji. Jika nanti harta saya banyak, saya ingin bersedekah. Jika nanti harta saya banyak, saya ingin beribadah. Maka apa yang kamu niatkan dulu tapi belum tercapai, aku kasih pahalanya semua untukmu. Kata Allah. Ini di dalam hadis qudsi kalau nggak salah. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, semua baik buruk, semua pekerjaan maupun kebaikan, itu tergantung dari apa yang diniatannya. Kalau kita ingin kerja, ingin sukses, tapi kita nggak niat, nggak punya yang namanya planning, nggak punya namanya mindset, maka bisa nggak sukses? Nggak bisa. Ibarat kita lagi di tengah laut, nggak ada kapal, bingung kita mau kemana karena nggak punya niat. Lagi di tengah laut, nggak tahu arah tujuan, nggak tahu niat, matilah. Nah makanya niatnya dulu mau kemana, niatnya dulu mau ngapain. Kalau niat sudah tertata dengan baik, maka nanti perbuatannya insya Allah baik juga. Kalau misalkan memang niatnya baik. Kalau niatnya buruk, perbuatannya juga pasti akan buruk. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.